Ya, saya Kiat Maja Lukman, saya Direktur Utama dari PT Lukman Jaya Logistik. Kita adalah perusahaan angkutan yang truk box ya. Tujuannya itu dari Jakarta ke Surabaya untuk barang less than truckload, tapi untuk charter gitu atau full truckload kita bisa melayani di daerah di Jawa, Sumatera, Bali dan sampai ke Lombok. Ini hampir 300 ya, truk kita 298 lah lebih kurang ya keseluruhannya. Sangat penting sekarang ya. Kalau dulu mungkin banyak pekerjaan yang kita lakukan secara manual, tapi seperti yang kita ketahui, kita ini agak beda sama pabrik. Pabrik itu mesin-mesinnya ada di satu lokasi, jadi mungkin lebih gampang dilakukan monitoring. Sedangkan kalau kita di perusahaan angkutan itu, aset kita semua berada di jalan. Nah, kalau aset kita semua berada di jalan, nggak mungkin, sangat sulit gitu ya dilakukan monitoring secara fisik, sehingga kita itu perlu menggunakan digitalisasi untuk lebih memantau gitu ya, memantau pergerakan aset-aset kita dan juga mengoptimalkan penggunaannya. Sekarang ya, dulu kan kalau zaman dulu gitu ya, zaman dulu itu kan digitalisasi kayak GPS, alat GPS tracking system itu kan tidak available. Jadi ketika kita itu harus mengontrol pergerakan teman-teman itu secara fisik, yaitu dengan checkpoint, stop point, dan bahkan menggunakan handphone untuk memantau keberadaan mereka. Handphone pun kan juga baru sekitar tahun 90-an akhir ya, handphone loh ya. Jadi kita ini kan bergerak dari tahun 1985 di perusahaan ini. Jadi sebelum tahun 90 akhir itu sangat sulit ya. Dulu adanya landline gitu, kita nggak punya handphone. Jadi kalau mau ngecek keberadaan pengemudi itu ada di mana, setengah mati itu setengah mati. Sehingga kita dulu benar-benar memanfaatkan pool-pool yang kita miliki. Tapi dengan adanya handphone itu cukup membantu karena bisa memonitoring pergerakan teman-teman pengemudi itu dengan lebih mudah. Tapi handphone, kalau menggunakan handphone itu kan tergantung pengemudi mau jawab apa ya. Kita kredibilitasnya masih agak kurang lah dibandingkan dengan alat tracking system yang kita miliki sekarang. Jadi kita benar-benar tahu keberadaan truk itu ada di mana. Terus driver juga nggak bisa berbohong ya, sehingga kita tahu benar-benar persis letak kendaraan itu ada di mana. Ya itu, kalau dulu memang pergerakan kendaraan itu selalu kita monitor by pool ya. Sekarang dengan adanya, tapi tidak mungkin kita membeli pool di semua kota kan? Ya, itu akan menjadi sangat tidak efisien dan mahal. Nah, dengan adanya alat digitalisasi ini, seakan-akan kita itu punya personil yang ikut di truk itu gitu ya, truk itu, sehingga kita tahu pergerakannya ada di mana semua. Digital itu sangat bermanfaat, apalagi berkenaan dengan konsumen. Konsumen kan sering tanya sekarang, di era sekarang ini, para pelanggan itu menghendaki informasi secara real time, visibilitas secara real time. Nggak kayak dulu lagi ya, informasi itu ada delay informasi tidak masalah. Tapi kalau sekarang itu jadi problem, sehingga kita itu memerlukan, sehingga dengan demikian customer itu mendapatkan servis yang standar yang lebih tinggi. Tapi itu udah menjadi standar nasional sekarang. Barang siapa yang nggak mengikuti itu akan ketinggalan. Jadi itu merupakan sebuah kewajiban sekarang untuk seluruh perusahaan angkutan. Saya udah berlangganan Isigo udah beberapa waktu ya, mungkin sekitar 4 tahun ya. Nah, selama ini sebelumnya juga saya menggunakan beberapa vendor yang lain. Tapi yang kita rasakan Isigo ini yang supportnya paling ekstra gitu. Kita bandingkan dengan vendor-vendor GPS yang lain. Dan respon time-nya juga cepat kalau kita mengalami masalah. Dan sekarang kita juga mulai mengimplementasikan dari aktif monitoring ke pasif monitoring. Kita rasakan sendiri support dari Isigo itu sangat luar biasa. Tiap minggu kita adakan rapat ya, dan tidak pernah tidak hadir. Jadi kita merasakan support dan dukungan yang luar biasa dari Isigo. Kita transport management sistemnya kita juga gunakan dengan menggunakan DO ya, DO online secara digital untuk melakukan pemantauan truk secara real time dengan memasukkan parameter-parameter untuk melakukan monitoring. Kita juga menggunakan passive monitoring sudah mulai jalan sehingga tidak perlu lagi menggunakan control room yang begitu besar ya untuk melakukan monitor pergerakan kendaraan, tapi dengan parameter-parameter yang kita pasang, kita tahu bahwa nanti teman-teman di control room kita itu hanya merespon terhadap alert gitu ya, alert yang berbunyi ketika terjadi permasalahan. Sekarang
udah jauh lebih efisien ya, karena di awal saya udah ceritakan yang banyak-banyak pool yang dulu kita perlukan. Sekarang dengan adanya digitalisasi kita tidak memerlukan terlalu banyak stop point. Terus yang kedua, dulu itu kita punya control room yang besar ya, dengan personil yang begitu banyak. Tapi seperti kita ketahui kadang-kadang monitoring dengan menggunakan tenaga manusia itu kurang terlalu kurang reliable lah menurut saya. Karena kadang-kadang teman-teman juga lelah gitu ya dalam melakukan pemantauan dan ada saja yang lewat. Dan permasalahan ketika kita melakukan aktif monitoring, seringkali ketika terjadi permasalahan itu agak terlambat. Informasi yang kita dapatkan itu sehari atau 2 hari baru kita tahu. Nah, sekarang dengan melakukan passive monitoring, dengan memberlakukan geofence untuk jalur perjalanan, ketika terjadi penyimpangan rute atau terjadi kesalahan gitu ya dalam pengiriman barang, maka responnya itu hitungannya saat itu juga. Jadi respon time kita itu udah begitu akurat ketika terjadi permasalahan terhadap kendaraan tersebut, kita langsung tahu. Selain itu, kita juga bisa melakukan remote immobilizer ya, ketika terjadi permasalahan dengan unit tersebut. Jadi keamanan dalam pengiriman barang itu sangat signifikan lah ya, significantly improve gitu dibandingkan yang lalu. Karena yang lalu itu sudah kejadian, kemudian kita hanya menggunakan data sebelumnya untuk alat bukti yang sudah terjadi. Nah, kalau saat ini kita bisa melakukan tracking secara real time, dan ketika ada deviasi dalam atau penyimpangan rute, maka kita bisa langsung tahu pada saat itu. Sehingga udah beberapa kali loh kejadian-kejadian yang yang penyimpangan itu bisa kita gagalkan. Lain kalau kita bicara dulu ya. Dulu itu terjadi dulu, sudah nggak tahu kemana truknya, baru kita tahu beberapa hari kemudian. Nah, sekarang nggak. Sekarang kita bisa tahu secara real time. Itu keunggulan digitalisasi. Selain itu, di TMS Isigo ada juga driver management system. Ya. Selain transport management system, Isigo juga memiliki driver management system. Ini penting sekali, karena banyak yang mengira GPS itu hanya untuk proses bisnis kita aja. Tapi padahal kita juga bisa melakukan assessment terhadap driver behavior. Ya, driver behavior di Isigo itu banyak faktor yang dianalisa, termasuk harsh acceleration, harsh cornering, harsh braking, habis gitu berapa lama dia berhenti, apakah dia mematuhi waktu perjalanannya, sehingga kita bisa alokasikan skor gitu ketika driver itu tidak pada rute yang semestinya. Nah, ketika dia mengalami terus melakukan kegiatannya, terus melakukan pelanggaran, maka kita bisa tahu driver mana yang nilai pelanggarannya paling banyak. Nah, ini penting. Selama ini kita hanya monitor mereka berdasarkan proses bisnisnya, tapi bukan keterampilan mengemudinya. Nah, ini seakan-akan kita itu punya coach yang nempel di mobil itu gitu. Nah, tapi kembali lagi ke perusahaan sekarang. Ketika mereka sudah mendapatkan informasi seperti itu, ini ada driver, bilang aja Bapak A lah. Bapak A ini sering melakukan akselerasi mendadak, sering kebut-kebutan, sering melakukan harsh cornering, maka nilai dia akan jelek. Nah, ketika nilai jelek, kita kemudian harus melakukan pembinaan, pelatihan terhadap yang bersangkutan. Tujuannya adalah untuk menjadi pengemudi yang lebih aman. Karena angka kecelakaan di Indonesia itu pertama memang motor, kedua itu angkutan barang. Jadi ini menjadi keprihatinan kita ya. Dengan mulai memberlakukan sistem ini, kita bisa melakukan pembinaan terhadap pengemudi kita secara aktif, sehingga pengemudi kita itu menjadi pengemudi yang berkeselamatan ke depan sesuai dengan visi misi perusahaan Lukman Jaya, yaitu menjadi pelopor perusahaan yang berkeselamatan, yang aman, dan kemudian yang profesional, dan dengan mengutamakan keberlanjutan ya. Jadi secara prinsip Isigo membantu kita untuk mencapai visi misi perusahaan Lukman Jaya. Tadi saya sampaikan juga teman-teman, karena digitalisasi itu penting ya. Sekarang itu bukan kebutuhan tersier loh. Ini digitalisasi itu merupakan kebutuhan primer. Karena kalau kita telat melakukan digitalisasi terhadap proses angkut kita, proses bisnis kita, maka kita akan ketinggalan. Karena digitalisasi itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses bisnis itu sendiri. Nah, ini mungkin sedikit sharing tentang khususnya untuk
support yang dilakukan Isigo terhadap kami ya, terkait dengan perubahan dari aktif monitoring ke pasif monitoring. Karena gini, nggak selamanya kita bisa mengalokasikan SDM hanya untuk melototin layar ketika terjadi penyimpangan. Hal itu kurang efektif karena kadang-kadang teman-teman juga lelah gitu ya dalam melakukan monitoring, atau mungkin waktu itu tidak konsentrasi, dan data menunjukkan kalau monitoring itu dilakukan secara aktif itu tahunya baru 1-2 hari kemudian. Nah, pasif monitoring itu merupakan sesuatu yang harus dituju sekarang. Itu arah berikutnya, karena di sana kita bisa mengeset parameter. Saat ini kita melakukan ketika kita mengeset parameter, kita kan seperti yang saya bilang tadi, kita rapat dengan Isigo hampir tiap minggu ya, tiap minggu. Nah, pertama ketika kita beralih ada 3.000 false report, jadi tinggi sekali waktu itu. Memang pasif monitoring itu bukan simsalabim jadi gitu, bukan. Kita harus melakukan perbaikan rutenya sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan. Nah, ini udah 2 mingguan, hampir 2 bulan lah. Kita terus melakukan, udah kurang lebih 8 pertemuan dengan Isigo ya. Terima kasih sudah telaten ya melayani kita. Dan teman-teman yang di GPS juga sudah mengeset parameter-parameter baru. Dari 3.000 itu, sekarang kita udah tinggal 100-an lah. Dan itu artinya sudah mendekati kebenaran. Sudah mendekati kebenaran ya. Yang dulu 3.000 memang banyak false report. Kita tahu bagaimana frustasinya kalau alarm palsu itu banyak. Bayangkan begini, kalau kita di pemadam kebakaran, alarm palsunya nyala banyak kali, berarti kan dia ke sana nggak ada api. Nah, itu masalah. Tapi sekarang, seiring berjalannya waktu, sekarang udah tinggal ratusan, dan saya yakin tinggal 100-an, tinggal beberapa kali kita pertemuan lagi, akan mendekati true value ya, maksudnya nilai yang betul. Nah, sehingga ketika harapan kita, seperti di pemadam kebakaran tadi, ketika alarm menyala, maka harus ada api. Nah, kalau di kita ketika alarm menyala, berarti ada penyimpangan yang terjadi. Nah, ini penting untuk meningkatkan service level, untuk meningkatkan respon time terhadap error. Karena bagaimanapun juga bisnis kita di jalan. Ya, customer mempercayakan kita barangnya untuk kita bawa dari satu tempat ke tempat lain sampai ke tujuan dengan aman, dengan selamat, utuh, tidak kekurangan suatu apapun. Sehingga ini merupakan bagian dari visi misi kita, peningkatan pelayanan kita terhadap konsumen. Ketika terjadi penyimpangan, kita harapkan kita tahunya itu detik, bukan lagi hari ya. Jadi detik. Nah, ini berarti bisa kita sampaikan service level kita ke pelanggan itu ketika terjadi fault, kita akan tahu cepat gitu dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, ini penting untuk transporter-transporter yang lain ya, untuk digitalisasi itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita sekarang ya. Jadi penting sekali teman-teman untuk mendigitalisasikan operasionalnya. Jangan lupa share, like, dan subscribe Isigo TV.